Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para saudara-saudara yang hadir di seluruh Indonesia. Ini menyangkut tentang sesuatu yang saya akan telisik, sebab ini terasa mengusik. Mohon maaf, ini bukan masalah rasis ya, tapi memang ini fakta sampai hari ini. Kenapa sih di Pulau Jawa ada dua suku besar gitu ya, yaitu suku Jawa dan suku Sunda? Apakah secara histori mereka satu sejarah atau satu silsilah, atau memang beda silsilah ataupun nenek moyang? Sebab sampai hari ini yang namanya garis pemisah ini terasa. Saya sendiri sebagai orang Sunda yang mendiami wilayah Jawa Barat, kok gitu sampai hari ini beban orang tua dulu itu, kalau menurut cerita Bubat, itu sampai hari ini terasa, walaupun sekarang sudah zaman modern. Nah, ternyata setelah saya baca satu riwayat itu, bahwa dulu ini itu satu suku Jawa di pesisir-pesisir ini banyak penghuni ya, banyak orang-orang, itu warga-warga sekitar, bisa pribumi, bisa orang-orang nomaden ataupun orang-orang pendatang. Tetapi pada dasarnya di daerah Jawa itu, kebanyakan di pesisir itu telah dihuni oleh orang-orang yang memang kebanyakan adalah pekerjaannya nelayan. Kalau di Sunda itu namanya palika gitu, palika, ataupun di suku Nusantara, di suku ada yang namanya suku Bajo gitu. Kalau di Sunda itu ada yang palika, artinya orang yang memang profesinya menyelam gitu, ngambil ikan sambil tenggelam gitu. Nantilah ke depannya. Cuma ini masalah dua entitas, dua identitas yang berbeda di dalam satu wilayah gitu. Mohon maaf ya, ini bukan rasis, tapi memang saya akan kuliti sejarahnya. Kalau saya baca itu satu makalah berdasarkan catatan sejarawan Belanda Pandermolen. Pada abad ke-1 Masehi terbentuklah kerajaan Galuh Purba di Gunung Slamet. Inilah kerajaan pertama terbesar di Jawa Tengah. Para pendiri kerajaan Galuh Purba itu merupakan pendatang dari Kutai, Kalimantan Timur, sebelum periode kerajaan Kutai Hindu dan zaman pra-Hindu. Nah, ini diperkuat oleh JJ Ras kan gitu ya. Siapakah JJ Ras? Nah, pernyataan bahwa suku Jawa, orang Jawa berasal dari suku Dayak Daju, ini dikemukakan oleh JJ Ras ya, orang Belanda, sejarawan Belanda gitu. Nah, kenapa saya terperangah dengan pembacaan itu dan gitu. Jadi intinya kan gitu, supaya terjadi keseimbangan, jangan sampai terjadi dendam dulu, bukan dendam sih kan gitu, kisah-kisah masa lalu mengganggu hubungan masa yang akan datang, masa sekarang termasuk saya kan. Nah, ternyata kalau dibaca dari dua orang ini, dari Pandermolen dan juga JJ Ras, bahwa di Jawa bagian tengah sampai
bagian timur gitu, itu ternyata berasal dari Kalimantan kan gitu, migrasi. Nah, lalu di Jawa bagian barat kalau kita lihat, sebelum ada Tarumanegara ada juga Salaka Negara kan gitu. Nah, kenapa disebut Salaka-Negara? Tempat salak, ada gunung salaknya kan gitu. Dan ajarannya ajaran Salaka-Domas. Nah, orang tua dulu, karuhun-karuhun Sunda, itu satu riwayat sering dinisbatkan atau ditempatkan pada nama kan gitu. Seperti Jasinga itu diambil dari kata Jayasingawarman kan gitu. Terus lagi Salaka, Gunung Salak. Tetapi ini ada hubung kait dengan Teluk Lada ya, gitu. Jadi begini, para sahabat, dulu orang-orang kita, orang-orang penghuni di Jawa ini kebanyakan mereka pesisir, belum menginjak ataupun sedikit sekali yang ada di gunung. Biasanya orang-orang yang berada di gunung itu adalah kuncen ya, ataupun orang-orang yang dimakamkan. Makanya ada prasasti Lingga Yoni kan gitu. Lingga itu makam laki-laki, Yoni itu makam perempuan. Maka dan orang-orang yang ditokohkan atau suku, kepala suku gitu, sebelum ada kerajaan itu kepala suku, itu di daerah-daerah pesisir, termasuk saya Sukabumi, daerah Pajampangan, ada yang disebut ahli perbintangan gitu, ahli fisika kuantum gitu. Kalau orang Indonesia, orang Sunda, orang Sukabumi ya, suka santet kan gitu. Ada santet, kata santet menyantet, teluh meneluh. Kalau menurut ilmu modernnya mungkin itu fisika kuantum ya, kalau nggak salah. Nah, mohon maaf nanti koreksi kan gitu. Tetapi ini juga suatu ilmu yang memang dipelajari oleh orang tua dulu. Nah, para pekerja nelayan ini, para pekerja laut ini, para orang-orang ini pesisir ini, mata pencariannya adalah berlayar, berlaut kan gitu. Maka dari awal saya sudah mengatakan ada istilah palika kan gitu, orang yang suka menyelam. Terus lagi dalam hal makanan, orang-orang Sunda, orang Sunda bagian barat ya, itu kebanyakan bebetian, belum mengenal padi kan gitu. Nah, datanglah orang-orang dari Barata gitu. Barata itu terdiri dari 3 wilayah: India, Bangladesh, Pakistan. BIP Bangladesh, India, Pakistan kan gitu. Nah, sekarang ada Pakistan, ada India, Bollywood gitu. Gitu. Nahi kan gitu. Terus ada Bangladesh, itu kan pemisahan oleh Inggris ya gitu. Tetapi mereka itu, apalagi orang-orang India yang posisinya di tengah kan gitu, terhimpit Bangladesh, Pakistan, mereka sebenarnya enggan sih disebut orang India kan gitu. Sebab itu identik dengan pemberian Inggris gitu. Nah, dulu kisahnya raja-raja dari penghuni Barata gitu, India sekarang, itu terusir oleh orang-orang dari Asia atas ke bawah menyerang. Nah, kalah perang, lalu berangkatlah pelayaran dan menuju Teluk Lada gitu, ataupun Selat Sunda ya. Di sanalah daerah Banten sekarang. Nah, orang-orang yang dari sana mengadakan satu pernikahan kan gitu, dengan anaknya Aki Tirem kan gitu. Di sana terjadi proses akumulasi gitu, akulturasi, perkawinan antara pendatang dengan lokal di Salak itu kan gitu. Nah, di sanalah
cikal bakal terjadinya tanda kutip feodalisme, artinya kepemilikan lahan gitu. Pemilikan lahan di pegunungan kan gitu. Nah, orang-orang yang dari India itu membuka tempat gitu. Mulailah bercocok tanam, mulailah mengenal padi-padian. Dan seiring dengan dibukanya lahan, maka dibutuhkanlah pekerja kan gitu. Nah, setelah itu terjadi suatu komunitas, ada pekerja, ada pemilik lahan gitu. Dan mulailah dikenalkanlah pertanian gitu. Padi gitu. Maka di Sunda itu ada istilahnya Sri Dewi Pohaci. Dewi Sri, Dewi Padi kan gitu. Mungkin dari sana. Itu mungkin ada sejarawan yang akan lebih. Cuma ini kita kerucutkan kembali ya. Nantilah kalau sejarah itu kita bahas ke depannya. Tetapi ini hanya membahas tentang di satu wilayah suku Jawa ada dua gitu. Ada dua entitas gitu. Ada suku Jawa, ada suku Sunda kan gitu. Terus ada suku Betawi, nanti kita bahas kembali. Cuma secara garis besarnya di Jawa bagian barat ada Sunda gitu, dari Banten sampai Citarum. Nah, di bagian timur ada suku yang sekarang suku Jawa. Ternyata kalau kita lihat dari sejarawan, ternyata suku ini didiami oleh dua identitas yang berbeda gitu. Kalau suku Jawa ternyata itu dari Kalimantan gitu. Kalau suku Sunda itu gitu, kebanyakan suku Sunda bagian barat itu dibuka kerajaan pada zaman, kita lihat dulu ya, kerajaan, kalau Salaka-Negara itu bukan kerajaan sih, hanya satu wilayah yang ditokohi oleh Aki Tirem gitu. Aki Tirem itu tokoh suku lah, kepala suku kan gitu. Itu yang membuka lahan di Gunung Salak. Makanya ada Gunung Salak gitu. Hanya sebagai tokoh sentral pada hari itu kan gitu. Sebab kalau yang namanya negara itu harus ditandai dengan berbagai macam unsur kan gitu. Yaitu prasasti yang memadai, terus lagi sejarah-sejarah primernya kan gitu. Sedangkan sejarah-sejarah primernya ini harus digali kembali gitu. Tetapi orang Karuhun Sunda, nenek moyang orang Sunda bagian barat, itu menempatkan satu sejarah itu dengan menamai wilayah kan gitu ya. Nah, saudara-saudara, di Jawa bagian barat, pendiri kerajaan Tarumanegara adalah Maharsi Jaya Singawarman kan gitu. Yang merupakan seorang bangsawan dari India. Ia datang ke daerah Jawa bagian barat gitu, melalui Banten sekarang gitu. Karena wilayahnya ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari kerajaan Magadha dan mendirikan dan Jaya Singawarman mendirikan kerajaan Tarumanegara di Jawa bagian barat sekitar abad ke-4 Masehi kan gitu. Jadi orang-orang Kalimantan mendirikan kerajaan Purba, Galuh Purba itu di Gunung Salamet pada abad ke-1. Sedangkan kerajaan Tarumanegara, Raden Jaya Singawarman, Maharsi Jaya Singawarman itu abad ke-4, saudara-saudara. Tapi sebelumnya ada kerajaan Salaka, bukan kerajaan sih, tempat komunitas Salaka itu ya, tempat pelatihan kalau
Kalau saya pernah ke sana Gunung Salak, tempat keilmuan sebenarnya kan, tempat kalau dalam bahasa sekarang mah pesantren lah gitu, tempat kanuragan, tempat ilmu pengetahuan kan, tempat ilmu pertanian kan gitu. Pesantren, satri kan dari kata satri, pesantren itu dari kata Tamil, satri artinya tempat mencari ilmu. Nah, nanti dikembangkan lagi menjadi kesusastraan, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi pesantren, pasatrian, tempat mencari ilmu, dan nama pelaku didiknya, orang yang belajarnya gitu, siswa lah kalau sekarang itu sebut santri kan gitu. Ini ada hubung kaitannya. Nah, asal usul Jayasingawarman berasal dari dinasti Sajan Kayana di India. Nah gitu ya. Nah, makanya satu wilayah, dua identitas gitu. Jadi jangan heran sampai hari ini wilayah-wilayah ini seperti ada kontraindikasi. Bukan sebenarnya. Memang menurut sejarahnya, menurut histori itu berbeda. Lalu Galuh Sunda bisa bersatu nanti kelanjutannya. Ini hanya menyangkut satu wilayah. Kenapa sih sampai hari ini terasa seperti ada dua entitas, dua identitas, dua apalah gitu. Ya mungkin Anda lebih paham lah gitu ya. Mungkin sekian saja ya untuk kajian, bukan kajian sih, untuk menguak tabir yang memang hari ini saya merasa unek-unek ya. Kenapa sih gitu? Suku Sunda dan Jawa seperti kok begini kan gitu. Mungkin dengan belajar sejarah kita akan paham tentang persatuan Indonesia. Bukan kesatuan ya. Persatuan Indonesia. Jadi dua entitas yang berbeda di dalam satu wilayah adanya dua persatuan. Kalau kesatuan mah disatukan seperti bakso, daging sapi gitu. Bumbu disatukan, itu satu kesatuan gitu. Jadi hilang identitasnya kan gitu. Kalau ini mah ada identitas masing-masing tetapi dipersatukan oleh kedaulatan yaitu Indonesia. Gitu hari ini Indonesia. Sampurasun, merdeka.